Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahel di Seruput. Kali ini saya ingin membahas tentang setahun pemerintahan Prabowo Gibran. Hari ini pas ya setahun ya, Pas. tanggal 20 Dilantik. Oktober ini. Dan saya bersama Mas Ali Nurzaman, Ya. Direktur Eksekutif Indo Strategis, Ya. dan Bung Agung, Siap. Mas Agung Baskoro, Direktur Trias Politika. Ya. Nah, kita membahas soal persepsi publik tentang Pak Prabowo Gibran Ya. dan tentang kabinetnya. Baik. Nah, Ya. gitu. Ya. Saya ingin mulai dari Mas Ali Nurzaman dulu ya. Saya membaca sejumlah berita ya. Ya. Indo Strategis merilis tentang hasil risetnya mengenai kabinet. Ya. Gitu ya. Kabinet. Setahun kabinet Prabowo Gibran, dan yang Betul. menarik itu ada 10 yang mendapatkan ranking tertinggi. Ya, Gitu betul. ya. Ada Menteri Pak Moti ya, Menteri Iya. Pendidikan, Menteri Agama, terus juga Menhut, Menteri Iya. Kehutanan, Raja Juli, terus pokoknya ada beberapa itu. Nah, saya ingin Mas Ali menjelaskan dulu tentang itu. Iya. Kemudian nanti Mas Agung memberikan gambar besar ya, karena Boleh. kan Iya. ini juga ada Celios, ada poltreking ya, Iya. terus juga ada tidak terkait dengan survei, tapi terkait dengan setahun Pak Prabowo Gibran. Iya. Itu bocor halus kemarin. Oke. Yang temanya itu tentang betapa terlalu sentralnya peran Komunikasi. peran Teddy ya, gitu, dan betul. itu berpengaruh terhadap kinerja kabinet. Gitu. Iya. Iya. Oke, Mas Ali, silakan. Oke. Tentang kabinet. Oke, terima kasih Mas Sal dan Mas Agung. Ya. Kami ingin menjelaskan dulu bahwa pada September sampai dengan Oktober 2025 ini kami melakukan riset tentang evaluasi kinerja setahun pemerintahan Prabowo Gibran. Gitu. Kami melibatkan 424 narasumber atau responden. Nah, mereka berasal dari 34 provinsi. Oke. Kami tidak mengambil provinsi-provinsi baru di Papua. Jadi di Papua itu hanya diwakili oleh Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jadi jumlahnya adalah 424. Nah, kami menyasar kepada narasumber atau responden yang terdidik. Artinya apa? Minimal dari narasumber itu harus berpendidikan sarjana strata 1. Oke. Kemudian sudah memiliki pekerjaan tetap. Gitu. Nah, kami tetapkan seperti itu. Kenapa? Karena kami ingin memastikan bahwa narasumber yang memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan ini adalah mereka yang betul-betul memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian. Gitu. Kemudian yang kedua, kami memberikan pertanyaan, tapi kami juga memberi kesempatan kepada narasumber itu untuk mencari informasi jika mereka memang tidak mengetahui kinerja sebuah pemerintahan atau kabinet gitu. Jadi mereka diberi kesempatan untuk membuka dokumen, membuka berita, sehingga ketika mereka menuliskan scoring atau menuliskan penilaian kinerja, mereka sudah berdasarkan pada pengetahuan, bukan sekedar kepada prasangka. Jadi seperti itu. Jadi kami mungkin sedikit berbeda dari survei ya. Kalau survei kan mungkin populasinya masyarakat yang umum gitu ya. Jadi kami lebih spesifik kepada masyarakat yang terdidik seperti itu. Nah, kemudian kami menanyakan yang pertama itu adalah persoalan-persoalan atau program secara keseluruhan. Misalnya kami menanyakan soal keamanan, stabilitas harga, stabilitas politik, kemudian juga soal lapangan kerja. Setelah itu kami juga menanyakan mengenai program-program prioritas Prabowo Gibran. Misalnya ada MBG, kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada 3 juta rumah, ya, kemudian dan lain sebagainya. Setelah itu kami menilai pada program kementerian. Artinya apa? Riset kami ini menyasar pada program kementerian yang memang sudah dirancang dari awal, begitu. Jadi kami tidak menyasar secara spesifik kepada pribadi dari menteri. Kenapa? Karena kalau program itu kan bersifat permanen, artinya sejak pemerintahan pertama Prabowo, bahkan mungkin sebelumnya sudah ditetapkan kita memiliki namanya pembangunan jangka menengah, jangka panjang. Artinya program itu kan sudah relatif tetap gitu ya. Jadi meskipun ada reshuffle kabinet atau faktor yang lain, jadi
itu tidak terlalu berpengaruh karena kami memang titik beratnya kepada program prioritas dari masing-masing kementerian. Meskipun dalam perjalanannya faktor daripada menteri itu sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan atau kinerja kementerian seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita mendapatkan ya tadi itu misalnya 10 menteri dengan kinerja yang lebih baik dibandingkan yang lain gitu kan. Namun perlu digarisbawahi di sini kami dalam penilaian itu menggunakan scoring yaitu antara 0 sampai 5 gitu ya. 0 sampai 2 itu kami sebut sebagai kinerja yang buruk. Kemudian 2 sampai 4 itu kinerjanya adalah sedang, sementara 4 sampai 5 itu kinerjanya baik gitu. Nah, secara keseluruhan, poin yang didapatkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah 3,07. Artinya apa? Dalam hal-hal yang bersifat umum secara keseluruhan, pemerintahan ini kami nilai sebagai sedang. Kinerjanya itu sedang. Begitu. 3,07 dari 5 ya? Iya, betul. Betul. Nah, kenapa kami nilai ini sedang? Berarti artinya pemerintahan ini kan baru berusia 1 tahun. Dan kita mengetahui bahwa pemerintahan ini memiliki jumlah kabinet yang sangat banyak. Ada 48 kementerian. Ya. Di sini kami mengeluarkan, tidak meriset misalnya Kementerian BUMN. Karena ya sudah tiada gitu ya. Kemudian juga ada menteri baru misalnya Kementerian Haji dan Umroh. Itu tidak kami masukkan dalam penilaian karena masih baru, jadi belum ada kinerja yang bisa dinilai seperti itu. Jadi nilainya adalah seperti itu. BGN itu Badan Gizi Nasional dimasukkan? Tidak masuk karena bukan masuk baru. Kementerian. Gitu. Tidak masuk. Badan nggak dimasukkan? Tidak masuk, hanya kementerian saja. Seperti itu. Nah, yang bisa dijelaskan lagi nggak tentang 10 yang terbaik itu? Oke, 10 yang terbaik itu ya di sini kami kemukakan ada 10 dengan nilai sebenarnya Pak Mukti itu 3,35. Kemudian yang nomor 10 itu adalah Bapak Ruslan Ruslani itu adalah 3,07 gitu. Semuanya dalam kategori sedang sebenarnya. Cuma Pak Mukti itu sedang menuju baik. Ya karena 3,35 gitu kan ya. Tapi sebenarnya mereka semua masih dalam posisi rentang sedang. Karena apa? Ya kita memaklumi kementerian ini kan baru berusia 1 tahun ya. Kita mendapati bahwa dalam selama tahun ini banyak sekali hal-hal atau kesibukan terutama para kementerian itu terkait dengan koordinasi dan konsolidasi kelembagaan. Karena kita mengetahui ada banyak sekali wakil menteri. Kalau di jumlah itu kan ada sekitar 108 menteri. Jadi 108 wakil menteri. Menteri dan wakil menteri. Gabungan. Ya, jadi mereka itu kami menyimpulkan bahwa program selama setahun itu adalah konsolidasi, koordinasi, kemudian nomenklatur, kemudian setelah itu pembagian para pejabat ya, karena mengalami pemecahan begitu kan. Kemudian juga yang paling penting adalah anggaran. Apalagi selama setahun ini kan ada refocusing, ya kan? Jadi kami memahami bahwa seandainya memang pemerintahan ini belum bekerja maksimal, oleh karena itu kami nilai adalah sedang, mereka berada dalam tahapan untuk konsolidasi dan koordinasi seperti itu. Oke. Saya pengen mendapat komentar dari Mas Agung, tapi ini biar tuntas dulu ya soal 10 itu. Betul. Karena menarik ini, karena kita ambil contoh beberapa deh, misalnya bisa diuraikan lebih detail nggak, misalnya secara singkat ya, misalnya Mas Mukti ya. Terus misalnya kita ambil aja siapa Raja Juli misalnya, karena ini kontroversial juga. Betul. Kan? Bukan kontroversial, dia banyak tampil kan di medsos, jadi sasaran tembak juga gitu. Tapi dia toh prestasinya dianggap termasuk 10 terbaik gitu kan. Oke, di sini. Jadi kami di sini juga karena fokus kami itu adalah kepada kementerian, kami juga tidak ingin terjebak kepada publikasi di media maupun di media sosial, gitu ya. Artinya apakah menteri itu sering tampil di publik atau tidak, gitu kan? Ini kan soal gaya ya. Kan memang ada menteri yang memang suka tampil di media, di pemberitaan, ada juga yang mungkin diam-diam kerja, itu kan seperti itu. Jadi kami fokus kepada kementerian. Yang pertama itu adalah Profesor Abdul Mukti ya, Kementerian Pendidikan dan Risdismayan. Itu poin yang paling tinggi yang membuat dia mungkin unggul itu adalah penyaluran terhadap
istilahnya itu apa? Keuangan ya, bantuan keuangan untuk para guru gitu secara langsung. Bos ya? Ya, Dana bos, bukan bos, itu artinya semacam sertifikasi gitu ya Mas ya. Oh, oke. Itu langsung kepada para guru. Kalau kemarin kan melalui pemerintah daerah. Nah, Oke. itu dianggap satu poin yang sangat positif. Kemudian yang kedua itu adalah soal renovasi sekolah. Karena pada periode ini banyak sekali dilakukan renovasi sekolah, kemudian revitalisasi sekolah seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah program digitalisasi ya. Jadi karena kementerian ini berusaha untuk mendistribusikan banyak sekali alat-alat digital untuk pemerataan pendidikan, terutama untuk di daerah yang tertinggal, yang daerah 3T lah seperti itu. Kemudian yang lainnya tentu saja program-program seperti yang sistem penerimaan murid baru. Relatif tidak menimbulkan gejolak dibandingkan dengan ketika dulu ada sistem zonasi ya. Itu kan sangat heboh sekali gitu. Kalau ini kan relatif smooth ya, tidak banyak gejolak sehingga ini menjadi poin yang membuat Pak Mukti tinggi seperti itu. Tentu saja di antara yang ada program-program yang misalnya kayak 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu kan. Itu kan sudah dimulai, kemudian ada misalnya pengenalan coding, kemudian ada tes kemampuan akademik, kemudian juga deep learning yang saya kira memang belum sepenuhnya berjalan tapi sudah dimulai di tahun-tahun awal ini. Seperti itu. Sebenarnya saya pengen semuanya ya, tapi kan karena waktu ya. Saya pengen ambil contoh yang inilah, yang Menteri Kehutanan. Oke, Menteri Kehutanan sebetulnya begini, kami dalam memberikan penilaian program kinerja itu sebenarnya tidak hanya menampilkan aspek positifnya saja. Jadi kami list program-programnya apa saja, gitu kemudian kami lihat dari segi positifnya, artinya pencapaiannya itu apa, kemudian dari segi kekurangannya itu apa, dan kemudian kami berikan rekomendasi untuk setiap kementerian, begitu. Jadi Pak Rajo Juli ini yang menonjol itu adalah pertama itu adalah one map peta 1 tentang kehutanan gitu. Artinya ada data tunggal seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah perluasan pengakuan terhadap wilayah hutan dari masyarakat adat gitu. Jadi masyarakat adat diberikan kewenangan untuk mengelola, itu lebih luas lagi pengakuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pelibatan masyarakat sipil. Organisasi sosial keagamaan dalam pengelolaan hutan. Artinya ada kalau dulu mungkin semuanya diurusin pemerintah, sekarang sudah melibatkan warga seperti itu. Itu beberapa hal yang membuat poin Pak Rajo Juli tinggi sehingga bisa masuk dalam 10 besar. Tentu saja masih ada kekurangan-kekurangannya ya. Karena faktanya apa? Ya ini kan kinerja baru 1 tahun kan. Ya masalah-masalah misalnya deforestasi misalnya. Kemudian kemarin itu ada isu soal misalnya 20 juta lahan untuk food estate, untuk makan. Ini kan sudah diberikan klarifikasi, ternyata bukan hutan lindung yang akan dibawa, tapi adalah hutan-hutan yang tanaman industri yang sebetulnya itu bukan, ya itu bisa dimanfaatkan untuk makanan, seperti itu. Oke. Jadi memang ini saya kira mungkin perlu kajian, perlu podcast tersendiri nih tentang betul. kinerja kementerian ya. Tapi ini kan karena kita mau mengevaluasi Prabowo Gibran secara keseluruhan, persepsi publik tentang pemerintahan. Jadi kita tarik ke gambar yang lebih besar. Mas Agung, silakan. Iya, kalau main bola ini baru 18 menit, Bang. Dari 90 menit. Jadi 1/20 kalau kita ngomong 1/5 dari satu periode 5 tahun kan. Gitu. Jadi masih panjang perjalanan, tapi ada beberapa hal yang harus di-highlight gitu. Pertama, pemerintah dalam hal ini Prabowo Gibran punya janji-janji kampanye dan saya lihat ada progres, ada will di sana untuk melunasi itu dalam bentuk misalnya makan bergizi gratis, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat semacam itu dan program-program populis lain. Nah, jadi dalam konteks ini saya lihat secara kuantitas termasuk Koperasi Desa Merah Putih itu sudah ada progres. Tapi yang perlu dikawal secara kualitas, Bang. Karena memang kita tahu MBG ada berapa problema, kemudian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga semacam itu. Koperasi sudah berdiri 80 ribuan unit, tapi kualitas koperasinya bagaimana misalkan. Nah ini kan perlu dikawal dan harapannya di tahun kedua nanti kualitas program-program besar itu yang mahal tadi bisa lebih baik. Bisa memberikan dampak nyata, ya kita bilang snowball effect, trickle down effect, dan seterusnya kepada masyarakat secara lebih luas. Walaupun MBG, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan yang lain
sekolah rakyat misalkan sudah memberikan itu, tapi maksud saya biar lebih masif, biar lebih terukur dan terasa langsung di masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua memang kalau dilihat lebih lanjut, ditanya secara manajerial, ya kabinet merah putih memang ada plus minus. Ya, terlepas ini sangat kental politiknya, tapi buat saya 1 tahun kemarin itu bisa menjadi refleksi bagaimana politik rangkulisme presiden itu berhasil membuat stabilitas politik kita terjaga. Dan ini prasyarat penting untuk membangun. Walaupun secara secara istilahnya elit ini lebih banyak diakomodir, tapi pada kenyataannya makin ke sini ada logika-logika publik yang juga dilakukan, termasuk ketika ada rasionalisasi lewat 4 kali reshuffle. Jadi konsolidasi elit terjadi, kemudian berikutnya saya berharap ada konsolidasi publik ataupun berkoalisi dengan rakyat. Supaya apa? Ini nggak hanya elit yang merasakan manfaatnya, tapi juga publik tadi. Berkoalisi dengan rakyat itu konkretnya gimana? Dalam bentuk misalkan hari ini ada stimulus-stimulus ekonomi yang diberikan lewat BLT misalkan kepada kelas menengah bawah ataupun kelas menengah menengah semacam itu, sehingga ini memang terasa bahwa pemerintah hadir untuk semua lapisan masyarakat. Jadi kalau secara politik dilihat ya stabilitas relatif terjaga, konsolidasi elit juga. Nah, PR-nya apa? PR-nya kalau tadi program kualitas, kalau soal manajerial ini bagaimana memastikan pemerintah berkoalisi dengan rakyat, memberikan dampak nyatanya, memastikan misalkan BLT itu tepat sasaran, Bang. Karena ini yang menopang approval rating dan elektabilitas presiden. Kalau ekonomi yang hari ini memang memberikan dampak-dampak ataupun ekses kepada pemerintahan tidak terjawab, ini bisa berbahaya seperti itu. Dan saya mengapresiasi ya Pak Purbaya ya dengan Purbaya efeknya memberikan hal-hal positif yang Lord Purbaya. Lord Purbaya. Iya, jadi katanya netizen bilang selain Cowboy ini Purbaya versus everybody, Bang. Jadi karena beliau programnya bagus-bagus. Padahal awalnya skeptis ya. Skeptis karena dia sempat blunder kan. Waktu merespon aksi besar kemarin ada ya slip of tongue lah saya bilang, termasuk dengan keluarga beliau semacam itu, tapi itu di-spin, rebound gitu, dan sekarang netizen merindukan orang seperti Pak Purbaya gitu, sehingga siapapun yang mengganggu berhadapan dengan netizen seperti itu kan luar biasa. Tapi saya bilang ini bahaya juga kalau Pak Purbaya terlena, karena apa? Kalau misalkan tidak hati-hati, slip of tongue lagi bisa ini barang kan seperti itu, sehingga lebih bagus beliau fokus karena ya tadi ini Menkyu antitesis para Menkyu nih, Bang. Menkyu biasanya kalem, jelimet ngomongin data, ini simple, konkret, cowboy gitu. Jadi makanya hati-hati ini. Maksudnya kita nggak mau flashback seperti masa silam. Nah, saya balik lagi. Nah, ketika melihat semua itu, saya melihat bahwa memastikan konsolidasi publik itu berjalan, itu hal yang paling fundamental. Dan itu tidak perlu istilahnya menghabiskan banyak budget. Termasuk misalkan pemerintah didorong supaya mampu misalkan merealisasikan atau menyelesaikan undang-undang yang itu diharapkan publik terlaksana, misalkan perampasan aset, undang-undang revisi paket politik. Itu kan sebenarnya nggak butuh banyak dana, tapi kalau berhasil dibuat undang-undangnya itu bisa membuat legacy pemerintahan hari ini itu luar biasa dicatat sejarah, Bang. Kalau memang pasal per pasal itu memang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, yang terakhir sebenarnya saya melihat manajemennya, Bang. Manajemen dari kabinet merah putih ini. Nah, PR-nya apa? Kalau kemarin banyak berdasarkan atau tergantung sama figur Pak Prabowo sebagai Superman, saya berharap di periode kedua dan berikutnya ini ada super timnya, Bang. Jadi tidak tergantung Pak Prabowo lagi, ada masalah Pak Prabowo lagi yang memadamkan. Dan untuk ini saya kira koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, hal-hal yang fundament itu bisa terlaksana dengan maksimal gitu. Dan salah satunya bagaimana ya istilahnya akses ke presiden itu diperluas. Ya, komunikasinya harus lancar, tidak tergantung 1-2 orang semacam itu. Dan ya presiden harus mendengar aspirasi apapun ceritanya. Mau yang baik, yang sedang, moderat, ataupun yang buruk sekalipun. Sehingga eksekusi di beliau cepat. Seperti itu. Nah, kenapa ini saya tekankan? Karena jangan sampai Pak Prabowo tidak mendengar realitas yang sesungguhnya yang seringkali itu menjadi aspirasi publik di luar sana. Seperti itu, Bang, sebagai pengantar. Kan apa yang masuk sebagai feedback pada Pak Prabowo itu kan berdampak terhadap output yang keluar. Betul. Kalau feedbacknya yang masuk itu terbatas atau terseleksi, hanya yang asal Bapak senang saja kan hasilnya bahaya. Misleading gitu ya. Gatekeeper-nya terlalu kenceng, bahaya. Betul. Nah, terus
Mas Agung, Ya. terkait dengan tadi kan kalau Indo Strategis Betul. kan fokusnya ke kabinet, Kabinet, ya kan. ya. Kemudian kan ada beberapa Betul, publik. lembaga survei Betul, lain betul. ya kan. Ada Celios, Celios. kemudian yang diberitakan Iya, lah iya, setidaknya iya. poltreking ya. Betul, Terus betul. mungkin ada beberapa juga Iya. yang tidak diberitakan gitu Betul, ya. betul. Nah, ini yang menarik ini kan kalau Indo Strategis melihat pemerintah secara umum kan sedang tadi. Sedang, betul. Kalau Celios kan ngasih nilainya kan rendah banget. Iya. 3 dari 10 kalau nggak salah itu. Iya. Rapat merah lah Iya, gitu ya. betul. Sementara poltreking Iya, tinggi banget tinggi gitu. banget. Iya, iya. Nah, ini gimana Ya, kita membacanya ini? saya menghargai seluruh penelitian yang dilakukan oleh teman-teman, mau Indo Strategi, mau Celios, mau poltreking, karena ini menambah khasanah publik terhadap cara melihat pemerintah, Bang, selama setahun. Biarkan ini istilahnya dibedah, ditelaah, sehingga publik tahu mana yang sesungguhnya, mana yang mendekati realitas. Dan saya yakin publik juga sudah punya datanya juga. Di era sekarang kan terbuka sosmed yang timelinenya per second itu. Jadi kalau saya ya tinggal dibedah aja, Bang, metodologinya. Oke. Bagaimana respondennya. Kemudian pengambilan datanya kapan. Kemudian yang ketiga track record lembaganya. Seperti itu. Karena 3 hal ini menurut saya pondasi untuk melihat secara jernih hasil riset itu bagaimana. Nah, kalau ditanya misalkan Indo Strategi sedang, Celios rendah, poltreking tinggi, kalau saya suka mensintesiskan semuanya. Jadi mensintesiskan semuanya apa? Ya berarti yang sedang-sedang aja. Maksud saya, ya kalau tadi 3 dari 5 misalkan, kemudian Celios 3 dari 5. 3 dari 10. Ini 3 dari 10, sorry. Iya. Poltreking misalkan 78 dari 100 misalkan. Iya. Kalau saya ditanya, Terus saya ada sintesis. juga kan misalnya kayak sejumlah temuan lembaga survei yang juga tidak terpublikasikan ya. Betul. Misalnya, Yang untuk internal, untuk kepentingan itu kan mereka. Perlu dibahas juga. Betul. Nah, jadi kalau ditanya titik tengahnya berapa, Mas Agung? Ya 65-70, 665 masih oke lah semacam itu. Tapi maksud saya begini, pemerintah ini punya will, Bang, tadi yang saya bilang. Dia punya janji kampanye. Seringkali kan kadang janji kampanye hanya sebatas janji. Ketika diturunkan dalam kinerja, itu nggak kelihatan. Nah, tapi pemerintah hari ini itu menunjukkan ada bentuknya tuh. Nah, cuman tadi sorotan saya soal kualitas. Nah, yang kedua, will lain yang saya harus apresiasi, reshuffle 4 kali. Terlepas ada plus minus dan pro kontra, tapi ini bukti responsif pemerintah mengkoreksi dirinya. Dan menurut saya ini penting supaya apa? Supaya publik juga jernih dan objektif melihat bahwa pemerintah ini tidak berdiri di Menara Gading kok. Siapa misalkan kemarin kita lihat Ibu Menkyu dari Ibu Sri Mulyani pindah ke Pak Purbaya. Kan publik soalnya skeptis kan. Tapi ternyata itu berhasil dibalik. Nah, maksud saya yang begini-begini juga kita harus objektif gitu. Atau misalkan sosok ada wamen yang kena jadi tersangka betul, gitu kan. nah misalkan gitu. Itu kan kader Gerindra, anggota kabinet yang kemarin sempat minta amnesti atau abolisi, akhirnya nggak dapat malah dipecat. Maksud saya itu objektif dong. Kita harus melihat juga bahwa ternyata ada beberapa hal yang positif dari kabinet pemerintahan yang itu mengkoreksi diri bahwa ya mereka ada kekurangan gitu. Nah, tugas kita apa? Menguatkan itu. Ya, tugas yang lain tetap mengkritik, it's okay gitu. Tapi jangan sampai kita hanya melihat satu sisi saja sehingga lupa bahwa ada sisi lain yang itu memang bagian dari kerja-kerja keseluruhan dari pemerintah. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya pandangan Bung Agung tentang misalnya kayak itu kinerja kabinet. Betul. Itu kan Celios juga mengadakan juga fokus ke situ, Indo Strategis juga gitu ya. Gimana menurut Mas Agung? Kabinet secara umum yang saya soroti soal komunikasi, Bang. Oke. Seringkali slip of tongue-nya bertubi-tubi berulang kali salah. Jadi ini akhirnya mempengaruhi policy itu. Di masa sekarang kebijakan yang baik itu sama pentingnya dengan komunikasi yang baik, Bang. Jadi ya harapan saya karena sudah ada KSP, ada Bakom atau BKP, Badan Komunikasi Pemerintah, ke depan itu perlu dibekali para menteri, wakil menteri, kepala badan, wakilnya, dan pejabat publik lain semacam protokol komunikasi publik, Bang. Dibuat, kirim ke mereka SOP, kalau misalkan menghadapi wartawan gimana, yang doorstop, yang tidak doorstop, kalau nggak tahu harus ngomong apa sih, kalau tahu harus ngomong apa, kalau bingung gimana, saya kira itu perlu didetailkan, supaya slip of tongue-nya nggak berkali-kali dan itu merugikan Pak Prabowo dan kabinet semacam itu. Nah, yang kedua selain soal komunikasi, koordinasi. Nah, di sini Menko, Bang. Menko ini saya lihat masih sebatas simbol. Istilahnya ya politik semacam itu. Padahal ini jantungnya presiden juga.
Ya supaya apa? Supaya presiden nggak sendirian membentuk super tim tadi, Bang. Nah, yang ketiga saya berharap memang Mas Wapres ini juga bisa dioptimalkan peran-perannya. Supaya apa? Supaya ya lagi super tim itu terbentuk dan pelimpahan distribusi tugas itu maksimal. Nah, yang berikutnya lagi, yang paling penting sebenarnya memastikan masalah-masalah yang hari ini muncul, utamanya ekonomi, Bang, itu bisa segera direspon. Karena ini jantungnya pemerintahan semacam itu. Soal misalkan ancaman PHK massal. Nah, pemerintah respon, ada program magang nasional. Saya senang tuh. Walaupun itu nggak cukup, Bang. Harus ada yang lebih agresif lagi. Kemudian soal stabilitas harga-harga sembako. Nah, itu gimana tuh? Supaya stabil dan akhirnya masyarakat khususnya Gen Z dan milenial yang di timeline sosmed itu rame bisa agak teredam dikit nih. Gitu. Yang ketiga misalkan angka miskin masyarakat kota yang agak naik nih. Nah, itu seperti apa? Jadi maksud saya pemerintah mungkin bisa menjadikan selain prioritas program-program besar yang tadi terlaksana, juga memastikan stimulus ekonomi yang mau diturunkan dalam bentuk BLT itu tepat sasaran, Bang. Jangan sampai ini, maaf nih, ada yang bermain akhirnya dikorupsi, ada yang bermain tidak sampai tapi kemana semacam itu. Nah, ini harus dikawal supaya apa? Efek-efek positifnya bisa terasakan dan tahun kedua bisa lebih baik lagi. Dari nilai tadi saya bilang berapa? 6,5, 7 ya. Hasil sintesis sintesisnya. Nah, terus Seperti itu. ini saya masih ke Mas Agung dulu ya, Mas Ali. Kan tadi kita nyebut ada misalnya bocor alus, Betul. kan menyatakan tentang menyoroti ya Betul. tentang peranan Teddy yang terlalu sentral sehingga Oke. kemudian hampir akses ke Prabowo melalui dia. Iya. Sampai kemudian kabinet juga seakan-akan kayak Ya. ada takut salah. Tergantung gitu. ya. Itu satu. Ya. Yang kedua soal lembaga badan-badan baru ya, yang perannya begitu sentral, BGN misalnya, yang di dalam riset industri nggak dimasukkan kan, nggak diteliti, tapi ini kan justru dalam beberapa bulan terakhir ini yang menghiasi pemberitaan kan soal itu keracunan misalnya, dan ada kesan bahwa Pak Prabowo itu kayak entah itu denial atau tidak melihat menganggap sepele masalah pokoknya gitu ya. Kesannya kayak nggak merespon keprihatinan masyarakat. Jadi ini saya nggak tahu apakah Celios memasukkan ya di dalam surveinya, di dalam penelitiannya tentang BGN, tapi kan Indo Strategis nggak. Tidak. Tapi ini yang mewarnai. Betul. Gimana Mas Agung melihat dua hal itu, soal Teddy dan MBG? Betul. Nah, secara kelembagaan kan sebenarnya ada Bakom sama KSP, Bang. Gak apa-apa, Mas Teddy turut berperan. Badan Komunikasi. Iya, yang tadinya siapa? PCO ya. Jadi yang Anggaraka, Bakom, kemudian KSP Kodari, terus Mas Teddy. Maksud saya biar ini terdistribusi merata kanal-kanal komunikasinya supaya tidak ada miskomunikasi lagi ataupun kesalahpahaman lain, maka perlu diberikan ruang-ruang itu kepada pihak-pihak tersebut, Bang. Karena ini kan ya istilahnya yang butuh Pak Presiden itu kan banyak, tapi memang perlu punya gatekeeper yang disiplin ya, Bang. Tapi jangan terlalu keras gitu, yang terlalu konservatif. Karena apa? Karena saya nanti khawatir informasi-informasi yang relevan yang perlu diketahui oleh Presiden itu akhirnya tidak terdengar dan tadi ya keputusannya jadi kurang maksimal memberikan dampak semacam itu. Dan ini terkait juga soal MBG, misalkan ada beberapa hal yang minor terjadi dan saya melihat Presiden kemarin sudah sempat mengkoreksi apa yang dia sampaikan sebelumnya bahwa memang ada masalah soal keracunan, soal pengelolaan di SPPG yang kurang maksimal higienisnya, dan itu menurut saya sebuah langkah maju bahwa memang masukan-masukan itu sudah mulai mengalir informasinya karena memang kan ini aspirasi publik bahwa kok MBG yang kemudian mestinya ada evaluasi besar tetap jalan tapi evaluasinya minimal semacam itu. Nah, saya kira hal-hal semacam ini harus dibuka lagi keran semaksimal mungkin supaya apa? Supaya program MBG ini dimiliki bersama, Bang. Saya berharap bukan lagi hanya Presiden yang merasa memiliki program ini, tapi kita semua. Kenapa? Kalau kita semua yang memiliki, semuanya akan memperjuangkan ini, sisi-sisi minornya, kekurangannya, keterbatasannya. Kenapa? Manfaatnya besar, Bang. Tapi kalau ini dikooptasi oleh 1-2 orang informasi minor-minornya, kemudian kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, bagaimana mungkin program ini bisa lebih baik? Bagaimana mungkin semua memiliki program ini? Maksud saya mindset-nya harus dirombak.
Jangan sampai ini terjadi lagi di tahun kedua dan bagaimana cerita dan caranya, ya tadi libatkanlah tadi Bakom, KSP, atau Mas Dedi sekalian juga, atau yang lain, supaya apa? Ini lancar ini, ya. Ya maksud saya searah itu ada konteks dan tempatnya. Kalau hal-hal semacam ini searah bahaya kita, karena eranya sudah beda dan berubah ekstrim gitu. Kalau terlalu lama responnya, di luar bisa lebih bergejolak nanti seperti itu, Bang. Gitu. Dan kesegeraan itu kan penting banget kan. Kesegeraan respon dari istana ya untuk menghadapi isu-isu, apalagi isu-isu kayak misalnya kasus Agustus kemarin kan. Betul. Kerusuhan demo besar ya, terus kemudian itu kan butuh respon cepat. Betul. Nah, kalau Mas Ali ngelihat secara umum pemerintahan Prabowo Gibran dari sudut pandang hasil temuan, hasil survei, hasil riset Indostrategis, gimana? Indostrategis atau strategi? Strategi. Ya. Gimana Mas Ali? Jadi begini, sebelum menanyakan mengenai kinerja kabinet itu, sebetulnya ada beberapa pertanyaan mengenai kinerja secara keseluruhan, gitu ya. Misalnya kinerja tentang keamanan, gitu kan. Kami dalam soal keamanan itu ya, itu kan poinnya sekitar 3,16 gitu ya. Jadi secara setahun pemerintahan ini sebetulnya kan cukup stabil sebenarnya politik dan keamanannya, hingga kemudian muncul peristiwa Agustus itu akhir Agustus itu sebetulnya. Tapi kemudian setelah itu kan Presiden juga melakukan meresponnya dengan tindakan yang cepat, mengganti menteri sehingga kerusuhan ataupun demonstrasi itu tidak membesar kembali gitu. Nah di sini kemarin kami ada catatan misalnya terhadap Kementerian Koordinator gitu kan, mestinya ini kan memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi dini terhadap konflik sosial yang mungkin akan terjadi. Itu harusnya begitu kan. Tapi sekali lagi tadi ini menjadi catatan harusnya ya dari Kementerian Koordinator untuk melakukan keamanan seperti itu. Kemudian beberapa yang lain, yang program-program yang mendapatkan apresiasi tinggi itu seperti misalnya program cek kesehatan gratis. Itu sangat tinggi apresiasinya. Gitu. Itu sudah jalan ya? Sudah jalan itu. Itu poin tertinggi itu. Karena ya mungkin masyarakat sebenarnya kan membutuhkan hal-hal seperti itu ya untuk mengecek kesehatan gratis gitu. Kemudian program yang lain yang dapat apresiasi tinggi itu seperti misalnya sekolah rakyat, sekolah-sekolah unggul. Itu kan sebenarnya sudah mulai sekarang kan. Sekarang sudah ada 16 sekolah unggul begitu kan. Sekolah unggul itu yang Garuda ya? Iya, betul. Itu seperti itu. Jadi beberapa program itu sebenarnya dapat apresiasi. MBG sebenarnya. MBG itu kalau kita lihat di poin kami itu memang rendah gitu kan. Karena apa? Karena tadi itu ada berita-berita mengenai keracunan seperti itu. Tapi kami sendiri dari Indostrategis menilai bahwa MBG ini sebenarnya program yang sangat bagus. Kenapa? Di negara-negara maju itu juga ada program memberi makan untuk anak-anak sekolah begitu kan, karena mereka biar terjaga nutrisinya begitu. Hanya saja di sini kami memberikan catatan agar dalam pengelolaan BG ini melibatkan lebih banyak partisipasi dari sekolah. Gitu. Karena kita kan sudah memiliki best practice dari sekolah-sekolah tertentu ya. Mereka kan sudah terbiasa untuk bagaimana menyiapkan makanan agar tidak kena keracunan dengan standar kesehatan yang tinggi, kebersihan yang tinggi. Kita sudah punya best practice seperti itu. Nah, saya berharap dari pemerintah itu bisa merangkul sekolahan dan juga mengadopsi best practice itu loh. Gitu. Kemudian yang selanjutnya juga untuk kedepannya kami mengharapkan adanya minum dulu Mas, minum dulu. jangan tegang, ini kita ngobrol santai aja. Ya, adanya partisipasi masyarakat dalam pendanaan. Kenapa? Tidak mungkin dong APBN akan menanggung terus-menerus, ya kan? Jadi yang kaya terutama itu harus memberikan bantuan, subsidi gitu. Bagi anak-anak orang miskin bisa itu gratis. Artinya memang tidak perlu bayar tapi mendapatkan fasilitas makanan yang serupa. Tapi bagi orang kaya ya nggak fair dong, masa orang kaya harus dibantu kan? Jadi orang kaya juga memberikan kontribusinya gitu. Sehingga dalam kedepannya itu MBG ini adalah menjadi milik kita bersama gitu loh. Jadi kan kalau ada partisipasi dari masyarakat seperti yang disampaikan Mas Agung tadi kan, itu kan jadinya ini milik kita bersama, ini tanggung jawab kita bersama gitu loh. Jadi kecerdasan anak menghadapi stunting atau untuk meningkatkan EQ itu tanggung jawab seluruh masyarakat gitu. Jadi menurut saya
kami mohon ya kepada Presiden dan pemerintah merangkul masyarakat tadi itu seperti yang disebutkan tadi. Baik dalam aspek pengelolaan MBG maupun bahkan dalam pendanaan gitu. Sehingga tapi terkait dengan terus. Sehingga beban APBN itu juga tidak terlalu berat nantinya gitu. Karena kita ada kontribusi dari masyarakat. Seperti itu. Nah, cuma kan masalahnya kan pada akhirnya kan kebijakan itu juga terkait juga dengan persepsi publik ya. Betul. Nah, misalnya soal begitu ramainya pemberitaan tentang keracunan itu sampai kan ada sejumlah kalangan yang trauma. Betul. Sehingga best practice tadi, misalnya itu sudah ada satu sekolah tertentu yang menerapkan sudah punya makan MBG sendiri, itu malah nggak mau ikut dalam MBG-nya pemerintah. Betul. Misalnya kayak SMP atau SMA di Muhammadiyah di Surakarta ya, itu kan mereka udah kita pakai yang sudah ada aja gitu. Itu kan artinya persepsi publik soal keracunan ini isu serius gitu ya. Itu harus ditangani dengan sangat serius gitu, nggak bisa dengan dengan seakan-akan menggampangkan atau apa gitu. Nah, tapi ini kalau Mas Agung melihat ya, 1 tahun ini kan tadi Anda bilang kan ya ini masih 18 menit lah kalau dalam sepak bola gitu. Kan masih istilahnya tuh masih membaca strategi apa gitu ya. Membaca permainan. Nah, saya ingin mendapat pembacaan dari Anda tentang bagaimana setahun ini dikaitkan dengan juga yang politik ya di sekitar hubungan antara Prabowo dengan Bu Mega, Prabowo dengan Jokowi, dengan apa. Nah ini gimana Anda melihat setahun yang sekarang ini dikaitkan dengan politik? Terutama tadi itu, misalnya soal Gibran. Gibran ini kan posisinya serba salah kan. Kalau dia terlalu aktif, disangka nanti kayak pengen menyaingi gitu ya. Tapi kalau nggak dilibatkan atau nggak kesannya dia ini, kesannya kan kayak nggak kerja gitu. Gimana menurut Mas Agung? Aspek politik dari setahun ini. Jadi kalau tadi konsolidasi elit terbentuk, 81% pemerintah berhasil mengkondisikan parlemen, sisanya menyisakan PDIP di luar, Bang. Tapi kalau kita bedah person by person, bagaimana relasi Presiden Prabowo dengan Ibu Mega, dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, seperti itu. Nah, ini menarik gitu. Kalau dilihat, kita juga ada risetnya semacam itu selama setahun ke belakang, memang dilihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu masih bagus relasinya. Ya, kemudian yang netral itu dengan Pak SBY. Nah, dengan Bu Mega ini up and down, Bang. Ya, puncaknya kemarin ketika reshuffle ketiga yang dimana ada kader kultural dari PDIP atas nama Pak Budi Gunawan digantikan oleh Pak Jamari Caniago. Kemudian Ketua LKPP Pak Hendra Prihadi digantikan oleh Ibu, saya lupa namanya semacam itu. Tapi yang jelas yang menggantikan bukan orang PDIP. Sebagaimana ketika orang Pak Jokowi diganti, misalkan penggantinya ada juga orang Pak Jokowi. Ambil contoh Pak Budi Ari di Menteri Koperasi digantikan oleh Pak Ferry. Tapi Pak Kodari, Mr. Q naik jadi kepala KSP menggantikan sebelumnya. Jadi di situ saya lihat memang perimbangan relasinya menarik ya. Jadi kalau tadi saya ulang bahwa dengan Pak Jokowi relatif stabil baik, dengan Pak SBY netral, dengan Ibu Mega ini up and down sebenarnya. Dan sebenarnya kan publik ingin melihat setelah amnesti diberikan kepada Pak Hasto, PDIP masuk nggak gitu kan berikutnya. Ternyata tidak. Nah, ini anti klimaks jadi relasinya. Nah, kita akan melihat setelah 1 tahun ini bagaimana bentuknya. Kedua, terkait Mas Gibran ya, Mas Wapres, ini juga menarik. Kenapa? Karena makin ke sini kan beliau dituntut untuk menunjukkan kinerja yang luar biasa. Kenapa harus luar biasa? Karena masalah yang dihadapi lumayan banyak kan, Bang. Kalau kinerjanya nggak luar biasa, saya khawatir yang diingat publik masalahnya. Nah, padahal di satu sisi ada kondisi-kondisi di mana semua udah pada ngomong 2029 nih, Bang. Jadi mau nggak mau pilihan untuk bekerja itu harus ditunjukkan oleh Mas Wapres. Karena mungkin kritik terbesar kepada Mas Wapres hari ini adalah soal kinerja. Nah, makanya kenapa saya endorse kinerjanya harus luar biasa. Contoh, Mas Wapres dipercaya soal Papua. Bagaimana cara dan ceritanya supaya luar biasa? Saya mikirnya sederhana. Pak Jokowi bisa aja diajak. Karena Pak Jokowi punya basis elektoral yang luar biasa masif di sana. Bukan hanya Papua, tapi Indonesia Timur ya, Bang ya. Banyak legasi Pak Jokowi yang sampai hari ini dirasakan oleh teman-teman di sana. Dan itu sayang untuk tidak dirememorize lagi, dioptimalkan lagi untuk membantu tugas-tugas Mas Gibran di situ. Yang kedua, Mas Gibran misalkan mengawal program-program mercusuar.
kayak MBG, ada masalah, ada keracunan, ada permasalahan SPPG, Mas Gibran langsung memastikan itu tidak terjadi, memastikan standar higienisnya terlaksana. Oh, ini bayangan dari Mas Agung. Betul. Bagaimana idealnya Mas Gibran berperan. Persis, gitu ya? persis semacam itu tahun kedua. Supaya apa? Supaya terlihat dan tampak bentuk real dari kinerja yang beliau lakukan. Nah, di luar itu semua memang relasi antara ya presiden dengan poros-poros tersebut dalam tanda petik mengalami semacam relaksasi, Bang. Bahasa saya balancing of power nih. Karena biar tidak ada kesan dan pesan bahwa ada matahari yang kembar gitu. Karena kan kemarin sempat mengemuka, dan itu mau nggak mau harus dipahami oleh masing-masing poros untuk membuat adaptasi baru, Bang. Kalau pasca COVID itu kan ada new normal katanya. Jadi ini new normal juga relasi karena presidennya baru nih, Pak Prabowo gitu. Jadi bagaimana dengan Pak Jokowi, bagaimana kemudian dengan Ibu Mega dan Pak SBY semacam itu. Nah, yang menarik, Bang, nanti sebenarnya relasi ini akan diuji semua poros ini jelang 2029. Karena kalau tahun pertama, kedua, ketiga, saya yakin baik-baik aja. Insya Allah nggak ada masalah, aman lah gitu. Tapi udah tahun keempat, tunggu dulu ini. Nah, kalau dibandingkan, nah ini menarik karena aku menyebut soal Pak SBY dan Jokowi ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan setahun Pak Jokowi dan setahun Pak SBY, gimana Anda melihat setahun Pak Prabowo Gibran? Iya, Pak Prabowo ini dianugerahi ya masa transisi yang sangat baik, sangat baik. Mungkin bisa jadi di dunia ya. Karena sebelum Pak Prabowo menjabat saja sudah ada orang-orang Pak Prabowo di kabinet Pak Jokowi. Waktu itu ada Mas Thomas Jiwandono, Wamenkyu, Mas Sudaryono, Wamentan ya, Bang. Dan ada masuk juga Uda Hasan Nasbi itu sebagai PCO di situ. Dan mungkin setelah itu ada beberapa lagi yang bertambah. Tapi jadi ini sangat smooth, soft, dan luar biasa bagus. Dan di masa sebelumnya kita ambil contoh dari Pak SBY ke Ibu Mega itu kan menarik, Bang, dari dinamikanya. Iya. Kemudian dari Pak SBY Pak Jokowi lebih smooth dibanding sebelumnya. Dari Ibu Mega ke Pak SBY. Pak SBY, iya. Dari Ibu Mega ke Pak SBY itu kan menarik karena memang ada relasi yang tidak selesai, cerita yang unfinished story lah. Nah, dari Pak SBY ke Pak Jokowi ya bagus aja, karena Pak SBY kan langsung menepi ya, jadi nggak ada masalah. Tapi tidak sebagus dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, sehingga masa yang seperti ini publik elit perlu waktu memahaminya, karena kan tadi istilah matahari kembar nggak perlu sebenarnya terjadi, karena ini satu paket keberlanjutan. Jadi matahari kembar itu sebenarnya ya maksud saya lebih ke dibuat-buat sih, Bang, maaf ya. Cuman kan gara-gara menteri-menterinya Pak Prabowo beberapa slip of tongue terus, bosku katanya. Nah, makin menguatlah istilah itu. Sebenarnya ini keberlanjutan satu paket gitu. Jadi kalau misalkan ada istilah matahari itu ekses gara-gara komunikasi para menteri ini yang tidak tertib seperti itu. Jadi kalau dibandingkan masa-masa transisi dari Ibu Mega ke Pak SBY, dari Pak SBY ke Pak Jokowi, ini masa transisi paling bagus, paling baik, bahkan mungkin di dunia saya kira ini contoh praktek baiknya, Bang. Bahwa masa transisi itu nggak perlu harus bertikai, harus konflik, harus bergontok-gontokan ya. Tidak niscaya patahan ya. Tidak harus rupture. Gitu. Betul, karena kita memikirkan rakyat supaya apa? Kebaikan, kesejahteraan itu bisa terwujud, gitu, Bang. Oke, nah ini bagian akhir dari diskusi kita ini. Saya ingin ke Mas Ali dulu lagi. Jadi kan kembali ke soal survei Indostrategi ya mengenai kinerja kabinet gitu yang kemudian memunculkan 10 kementerian dengan prestasi yang bagus gitu ya. Nah, gimana Anda melihat dari situ kemudian ke depannya bagaimana? Secara umum juga termasuk kabinet yang tidak mendapatkan di luar yang 10 itu. Gimana ke depannya? Oke, jadi begini, dalam riset kami itu kami memberikan rekomendasi untuk setiap kementerian, begitu ya. Tapi juga kemudian kami tarik untuk secara keseluruhan bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Ada beberapa hal yang kami tekankan di situ. Yang pertama itu adalah untuk kedepannya pemerintah perlu meningkatkan seperti yang kami bilang tadi adanya koordinasi dan konsolidasi. Karena seperti tadi bilang bahwa ini kabinet yang sangat besar.
banyak orang, kemudian kelembagaannya kemudian berpecah-pecah itu ya. Jadinya butuhkan adanya konsolidasi yang lebih kuat gitu. Yang pertama, yang kedua, ketika konsolidasinya bagus, koordinasinya bagus, kan tidak ada lagi namanya perang kata antar menteri. Kita kan akhir-akhir ini masih sering mendengar ya, artinya menteri misalnya Pak Purbaya ngomong apa, Pak Bahlil ngomong apa. Ya, Kan itu berbeda. Pak Purbaya dengan Menteri Kesehatan nah, gitu gitu kan. Mestinya Atau Purbaya dengan Bahlil gitu ya. Nah, mestinya kan hal-hal seperti itu kan tidak terjadi ya. Karena satu pemerintahan itu ya satu kata. Mestinya begitu kan. Nah, untuk menopang ini maka kita mengusulkan adanya percepatan digitalisasi. Satu data. Itu kami mengusulkan ya. Jadi memang sudah ada, sebenarnya masing-masing kementerian itu sudah memiliki program untuk melakukan digitalisasi satu data. Tapi mohon ini dipercepat sehingga data yang ada di Kementerian Keuangan bisa dilihat oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ngeleng gitu loh. Jadi itu kan menghindari adanya tadi itu ya, satu menteri berbeda dengan menteri yang lain begitu kan. Kemudian dengan adanya digitalisasi tata kelola pemerintahan ini, maka kemudian juga di samping melahirkan satu data, juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini kan sangat penting sekali bagi pemerintah kan, untuk kedepannya ada transparansi, ada akuntabilitas. Harapannya apa? Masyarakat bisa berpartisipasi baik dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintahan, dan juga syukur-syukur ya masyarakat itu bisa memberikan masukan mengenai apa yang perlu dilakukan atau dikoreksi dari pemerintahan gitu. Jadi kurang lebih 3 hal ini yang bagian dari yang kami tekankan dalam rekomendasi kami. Sebetulnya kami ada 8, tapi mungkin lebih lengkapnya silahkan dibaca dalam laporan kami. Iya. Dan itu juga kan Mas Ali juga menekankan bahwa ini kan masih terlalu awal ya untuk menilai. Jadi masih 1 tahun betul, gitu. Baru 1 tahun. Kami tekankan lagi, ini baru 1 tahun. Seperti tadi baru 18 menit gitu ya. Ini adalah fase konsolidasi, koordinasi. Bayangin ya, pemerintah pertama itu pasti kan belum memiliki anggaran sendiri. Itu pada anggaran dari pemerintahan sebelumnya kan. Kemudian muncul tiba-tiba dengan menteri yang jumlahnya lebih banyak, pejabatnya lebih banyak, nomenklaturnya berubah. Jadi ini adalah secara kelembagaan saja, mungkin butuh waktu ya kurang lebih setahun lah ya untuk mengkonsolidasikan semua itu gitu loh. Jadi jangan kemudian kita juga berharap ini programnya mana ini kok nggak bagus-bagus. Kelembagaannya saya masih melakukan penataan seperti itu loh. Jadi dalam pandangan kami seperti itu. Ya. Nah, Mas Agung, ini kan tadi kan juga bagaimanapun kan pemerintahan ini sangat berkelindan dengan aspek politik ya. Tadi Mas Ali menyebut soal bahwa jangan sampai ada perang kata lah misalnya. Tapi kan perang kata itu kan kadang-kadang juga ada faktor-faktor politik juga ya. Nah yang menarik ini selain soal tadi yang Mas Agung bilang soal hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo, dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega dan lain-lain, kan ada misalnya dari hasil temuan Indostrategi dengan Celios itu ada hal satu menarik itu soal kinerja Pak Bahlil. SDM yang di Celios itu minus paling tinggi itu. Dan yang plusnya paling bawah, yang paling tinggi AHY gitu kan. Sementara kalau di Indostrategi ISDM Bahlil itu juga rendah ya. Rendah, memang nilainya paling rendah di antara yang lain. Nah, itu makanya itu menarik ini. Jadi Celios dan Indostrategi memberi skor Bahlil ini kecil padahal dia ketua Golkar gitu kan. Nah, ini kan bagaimana membaca soal ini dikaitkan dengan politik ya. Dan juga sekaligus sebagai penutup. Pertama, reshuffle itu kadang ada yang sifatnya terbatas dan meluas, Bang. Terbatas itu reposisi saja. Seperti kemarin Pak Erik dari BUMN ke Menpora. Atau dari Pak Kodari dari wakil KSP ke ketua KSP misalkan, kepala KSP. Nah, Pak Bahlil bisa saja jangan di ISDM, tapi di bidang yang lain, misalkan perdagangan, tukeran sama Pak Agus Gumiwang, misalkan. Karena kan ini ketum Golkar, agak beresiko juga kan kalau langsung diganti keluar kabinet gitu, seperti itu. Jadi ya reposisi aja reshuffle terbatas untuk menenangkan publik, untuk memoderasi aspirasi mereka. Artinya Presiden perlu mempertimbangkan reshuffle terbatas yang reposisi itu, supaya ya dapatlah win-winnya, publik adem,
elit tenang, stabilitas terjaga. Itu solusinya, Bang. Nah, penutupnya adalah fokus saya tahun kedua nanti bagaimana Presiden mengawal kualitas program, Bang. MBG, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pemeriksaan kesehatan gratis, rehabilitasi sosial. Kualitasnya apa? Soal programnya secara langsung, ya misalkan tidak ada keracunan lagi. Kemudian kalau soal Koperasi Desa Merah Putih, ya koperasi yang benar-benar berkualitas, Bang. Gitu. Soal Sekolah Garuda, soal pemeriksaan, bagaimana memang itu tepat sasaran. Gitu. Supaya apa? Kita nggak ngomong lagi jumlah, pencapaian, dan seterusnya. Tapi kita ngomong, ini loh kualitas yang kita bayangkan bersama, dan akhirnya program ini dimiliki semua. Nah, soal partisipasi, soal pendanaan, itu akan muncul dari bawah kalau memang program ini secara kualitas bagus, Bang. Nah, jadi tahun kedua, ini pekerjaan rumah yang saya kira perlu diprioritaskan. Nah, di luar itu ya publik kembali ke perannya mengevaluasi, mengkritisi, mengawal supaya apa? Supaya selain kualitas ada hal-hal pokok lain yang tetap terjaga, soal demokrasi, soal substansi berdemokrasi, kesejahteraan, dan seterusnya. Begitu, Bang. Ya. Tapi ini saya pengen sebelum mengakhiri ya, ada yang saya masih penasaran soal Bahlil nih. Kalau menurut Indostrategi kenapa dia skornya rendah banget itu? Dan Celios, mungkin Mas Agung bisa memberikan ini juga. Memang ada beberapa program itu yang dalam pandangan publik itu belum jalan dengan baik gitu ya. Misalnya soal transisi energi gitu kan. Kita ini sebenarnya beneran mau listrik enggak sih? Misalnya mobil lah, ini kan maju mundur ya. Listrik atau masih bensin, misalnya bensin itu. Jadi belum smooth. Kita arahnya itu seperti apa untuk transisi energi itu. Kemudian pertanyaannya lain yang kami kemukakan itu adalah soal dampak dari hilirisasi dalam ekonomi rakyat. Itu seperti apa? Kan pemerintah menjanjikan untuk hilirisasi nikel dan yang lain itu, apakah itu menciptakan lapangan kerja yang masif atau bagaimana? Apalagi sampai meningkatkan pendapatan domestik bruto ya, yang dulu kan memang dijadikan sangat tinggi itu kan, sekarang masih belum. Kemudian akhir-akhir ini kita lihat misalnya pada masalah BBM misalnya, ya kan, seperti itu. BBM kita ini swasta boleh jualan atau enggak ya? Ya kan, ya seperti itu kan. Kita mau pakai etanol atau enggak ini, gitu. Jadi ada beberapa hal yang belum jalan seperti itu. Kemudian soal tambang ilegal, ini kan masih belum ada penanganannya seperti apa sih. Kemudian yang terakhir adalah Pak Bahlil ini suka slip of tongue tuh. Jadi soal komunikasi. Jadi kesan kami ya mungkin butuh bicara sendiri atau seperti apa gitu ya. Biar tidak di publik itu tidak salah dipahami gitu. Seperti itu sih. Kalau Mas Agung? Iya, dari awal 100 hari sebelumnya memang sudah ada kontroversi yang menguap, Bang, soal gas LPG 3 kilo. Oh iya, gas melon ya. Gas melon yang tadinya ke pangkalan, tiba-tiba tetap ke pengecer. Itu publik udah nggak karu-karuan kan. Nah, terus soal ekses pengelolaan di Raja Ampat itu, Bang. Itu viral juga itu. Setelah dilarang, sekarang boleh lagi katanya karena aman gitu kan. Izinnya semacam-macam sudah beres gitu. Nah, publik kan nggak dengan mudah menerima itu gitu. Yang terakhir netizen itu yang ngomong soal BBM etanol dan monopoli distribusi tata kelola migas itu, Bang. Jadi ini kan hal-hal yang bahaya nih, sensitif ini. Jadi kalau misalkan skor Pak Bahlil agak rendah dari beragam macam survei. Bukan agak rendah. Jadi menurut saya perlu dipertimbangkan oleh Pak Presiden tadi mereposisi, Bang, supaya masalah demi masalahnya bisa disudahi seperti itu. Karena kalau ini dibiarkan bisa menjadi beban bagi pemerintahan juga gitu, dan ya kita nggak mau presiden terbebani oleh satupun anggota kabinet sekalipun dia ketum partai kan, Bang. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Ali dan Mas Agung atas obrolannya, dan saya kira ini semoga aja lah ya, ini kan masih 18 menit tadi itu ya. Betul, pertandingan. Belum ada gol. Kadang bisa gol tapi susah. Tapi kalau tim kuat ya. Ya pokoknya apapun bisa terjadi lah ya dalam tahun-tahun ke depan gitu. Tapi ya kita ini yang bisa kita lihat lah ya gitu. 1 tahun ini. Jadi ini bagian dari evaluasi, refleksi ya tentang kinerja Prabowo Gibran. Oke, pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.